berjumpa lagi dengan saya Dayu Satya di Blasman JTB Podcast. Be ready to be updated. Tak terasa ya, sekarang kita sudah masuk ke bulan Oktober. Nah, mungkin untuk beberapa dari kalian bulan ini adalah bulan yang biasa-biasa aja. Ya, sama seperti bulan-bulan lainnya. Namun, kalian harus tahu, bulan ini adalah bulan tersibuk bagi pengurus OSIS. Khususnya pengurus OSIS masa bakti 2021-2022. Kenapa begitu? Karena bulan ini biasa disebut dengan bulan pemilihan pengurus OSIS baru. Jadi saat ini di bulan Oktober ini tengah berlangsung pemilihan pengurus OSIS masa bakti 2022-2023. Nah, udah jelas kan kalau misalnya ada pemilihan pengurus OSIS, udah pasti nih ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Mungkin karena sekarang udah masa kampanye, kalian udah tahu ya 3 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi sekarang telah hadir bersama kita salah satu pasangan calon nomor undi 2. Ini dia Areta dan Rizky. Hai kalian. Tuh, sebenarnya aku agak nervous karena pasangan satu ini ganteng-ganteng ya. Pasti akuin aja kalian, mereka ini ganteng-ganteng. Oke, sebelum kita memulai pembahasan lebih jauh lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh sama Areta dan Rizky, kita mungkin di luar sana banyak yang pengen tahu Areta dan Rizky ini dari kelas mana. Silahkan memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya saya atas nama Eko Mangareta Arjo Satemesi atau yang lebih akrab dikenal sebagai Areta. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya Putu Rizky Senarguna, biasa dipanggil Rizky. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Sebagai calon. Calon. Jadi wakil kalau misalnya udah dicoblos, udah menang ya. Kita lu ambis kayaknya. Oke, kalau untuk Areta dan Rizky, kalian ini dari kelas IPA 1, IPS 1. Iya. Kelas yang satu-satu pasti sibuk-sibuk. Jadi kalian kesibukannya sekarang ngapain aja nih? Mungkin dari saya dulu ya. Dari Areta, kesibukannya tentunya dari sebelumnya kan sosok MIPA 1 merupakan kelas yang paling diminati atau kelas unggulan dalam satu sekolah. Jadi tentunya anak-anak yang menyandang kelas 1 pasti memiliki tugas yang sangat banyak gitu. Dan saya sendiri merasakan, sekarang saya sedang sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas yang sedang numpuk tentunya. Kalau Rizky? Sama seperti Areta, IPS 1 juga tak kalah sibuknya dengan adanya tugas, presentasi, terus praktek-praktek yang ada di kelas itu buat kesibukan saya sangat sibuk. Walaupun sibuk, kampanye masih lancar? Kampanye ya lancar. Pasti. Kan bisa melalui WA ataupun teman-teman yang ada di sekolah. Nah, kita pengen tahu nih, kalian kan udah kepilih jadi calon ketua dan calon wakil ketua. Berarti sebelumnya kalian udah jadi pengurus OSIS, benar kan? Benar. Nah, kita pengen tahu nih, kalau Areta dan Rizky sebelumnya di pengurus OSIS 2021-2022, kalian menjabat jadi apa? Dari saya sendiri sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris 2 OSIS SMA Negeri 1 Buah Batu tahun 2020-2021. Saya dulu menjabat sebagai anggota Kamtib, Keamanan Ketertiban di OSIS SMA Negeri 1 Buah Batu. Oh, keren ya, Rizky dari Kamtib sekarang jadi calon wakil. Nah, keren nih, keren, pasangannya keren, ganteng-ganteng. Oke, jadi kalian sekarang sudah jadi calon ketua dan calon wakil ketua. Dan sekarang juga udah masa kampanye. Kira-kira apa sih yang memotivasi kalian untuk kalian bisa berjuang lagi biar kalian bisa jadi ketua dan wakil ketua OSIS yang baru? Jadi dari saya sendiri ya, motivasi saya menjadi ketua OSIS yaitu tentunya ingin ikut serta dalam pengembangan yang ada dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang tentunya bertujuan ke hal-hal positif yang merujuk kepada siswa itu sendiri. Selain itu juga saya ingin menyumbangkan kreativitas atau aspirasi-aspirasi yang saya miliki dalam pengembangan tersebut. Ya, dari saya sendiri motivasi secara internal ya. Secara internal itu dari saya sendiri, mestinya saya ingin mengembangkan kualitas, ingin mengembangkan
jati diri saya sebagai siswa agar lebih baik lagi. Untuk eksternalnya, pastinya saya ingin menjadikan sekolah SMA Negeri 1 Batu ini lebih berkembang, lebih maju ke depannya, baik itu dari siswa-siswanya dalam prestasi, potensi dan kreativitasnya. Wih, keren nih. Cowok-cowok di depan kita keren-keren banget motivasinya. Nah, kan kita udah tahu nih motivasi kalian berdua. Sekarang aku khususnya yang lain juga pengen tahu. Kalian udah masuk kampanye nih. Dari kampanye abis itu debat, abis debat pencoblosan. Nah, abis itu pencoblosan. Dari sisa lagi 2 aja berarti ya, kalian buat bisa jadi ketos dan waketos. Kan kita udah tahu nih motivasi kalian berdua. Sekarang aku khususnya yang lain juga pengen tahu. Kalian udah masuk kampanye nih. Dari kampanye abis itu debat pencoblosan. Nah, abis itu pencoblosan. Dari sisa lagi 2 aja berarti ya, kalian buat bisa jadi ketos dan waketos. Nah, untuk lagi 2 tahap ini persiapan apa yang udah kalian lakuin? Persiapan yang biar mateng gitu kalian bisa kepilih. Ya tentunya dari kami bersama ya, persiapannya yang pertama tentunya menyiapkan mental ya, karena dari saya sendiri sebelumnya di tahun sebelumnya kan sudah pernah ikut debat dalam pemilihan ketua OSIS tahun lalu, dan itu atmosfernya yang dulu sama yang sekarang itu sangat berbeda tentunya. Yang dulu itu masih online dan masih sedikit ada tamu undangan, dan sedangkan sekarang rumor-rumornya saya dengar semua siswa akan menonton beserta dengan guru pegawai. Jadi tentunya bagi saya sendiri saja yang sudah pernah mengikuti debat OSIS perlu menyiapkan mental sendiri, apalagi teman saya yang masih belum pernah mengikuti debat itu sendiri. Selain itu juga kami tetap melihat-lihat apapun hal-hal yang dapat dikembangkan kembali di SMA Negeri 1 ini sendiri. Kalau Rizky? Bisa dibilang kami sudah menyiapkan inovasi, aspirasi yang akan direalisasikan. Selain itu kami sudah menyiapkan matang-matang program kerja unggulannya. Jadi kalian bisa di-spill nggak kira-kira debatnya di mana nih? Mungkin mereka kepo, di mana nih debatnya? Ya untuk debatnya sendiri akan dilaksanakan di Wantilan Purwodalem di sebelah utara. Oh, di Wantilan. Ya. Kalian deg-degan nggak udah mau debat? Lagi berapa hari debatnya? Lagi hari Rabu. Hari Rabu. Lagi 3 hari. 3 hari. 3 hari. Berarti emang harus udah mateng ya? Ya harus matang. Soalnya ntar bakal rame sih. Benar. Lihatnya. Tapi untuk di debat sendiri, apa kalian ada mempersiapkan sesuatu yang spesial untuk apa gitu saat debat? Sesuatu yang spesial ada, tapi nggak mau kami spill. Nggak boleh, teman-teman tidak boleh di spill. Jadi kalau kalian pengen tahu hal spesial apa yang akan diberikan oleh Areta dan juga Rizky, kalian wajib nonton debat ya. Ya, jangan lupa nonton debatnya. Oke. Nah, jadi tadi Rizky sempat nyinggung masalah misi dan program kerja unggulan. Kalau untuk visi sendiri, kayak yang aku tahu, karena kebetulan aku juga pengurus OSIS, visinya udah sama dengan visi sekolah. Bisa di-spill dikit nggak visi sekolah? Siapa tahu teman-teman yang lain lupa nih. Yang visi sekolah itu cerdas, Unggul dalam berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan terampil berdasarkan imam dan takwa. Oke. Nah, habis itu udah ada visi, berarti harus ada misi untuk merealisasikan visi kalian. Kalian bisa nggak spill? Ya, kalau misalnya kalian nggak mau semua di spill 1 atau 2 misi kalian aja deh yang di spill. Ya, yang pertama itu mengoptimalkan pribadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Belah Batu dalam ketakwaan dan juga keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi yang kedua, mengoptimalkan potensi, kreativitas, dan prestasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Belah Batu di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, tentunya menciptakan lingkungan SMA Negeri 1 Belah Batu yang hati beriman, sehat, tertib, bersih, indah, dan aman. Ya udah, sekian aja lah. Oke, segitu Sisanya aja. rahasia. Sisanya rahasia. Oke, udah 3 itu udah cukup buat kalian. Udah bikin mereka yakin ya buat nyoblos kalian. Nah, oke. Nah, sekarang udah ada misi. Sekarang program kerja unggulan. Sebelumnya coba deh kasih tahu aku kalian punya berapa program unggulan? Program unggulan kami ada 3. Ada 3. Sekarang yang mau di-spill berapa nih? 2 aja. Dua. Oh, Dua kayak aja. yang duluan 2 juga. Dua aja lah. Oke. Jangan Sekarang semuanya. coba di-spill ya yang 2 itu yang apa pertama aja? itu kami sendiri ingin mengadakan sebuah seminar. Jadi program kerja unggulan kami yaitu mengadakan seminar kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Belah Batu
yang sekiranya akan meningkatkan motivasi dan juga kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Bulah Batuh di bidang akademik maupun non-akademik. Yang selanjutnya kami membuat program kerja unggulan dengan membuat tabungan sampah selama 1 bulan sekali dengan tujuan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bulah Batuh mampu menjaga lingkungannya. Itu dua aja dulu yang Itu spill, dua dua aja. aja dulu. Dua aja dulu. Nanti sisanya di Pas debat. Pas debat. Oke. Lagi-lagi harus nonton debatnya Arita dan paslon yang lain. Oke. Nah, itu untuk program kalian sendiri, program unggulannya itu apakah ada yang kayak inovasi? Kenapa sih kalian harus kenapa kalian memilih program unggulan kalian itu gitu? Jadi untuk inovasinya di sini karena saya sendiri kan pada tahun ini melihat ada kemunduran di kualitas siswa dan siswi itu sendiri di bidang prestasi. Akademik maupun non akademik, karena di tahun-tahun sebelumnya kan Basman terkenal tuh dengan prestasi-prestasi yang sangat banyak di setiap tahunnya, dan sekarang karena mungkin efek dari pandemi kemarin setiap sekolah pasti merasakan penurunan dari tersebut, maka dari itu kami ingin meningkatkan kembali kualitas prestasi dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bulah Batuh itu sendiri. Jadi pasangan calon nomor urut 2 ini sangat memperhatikan prestasi siswa ya. Iya. Kalian mendukung banget. Jadi mereka bisa dibilang sebagai teman kalian untuk mendorong kalian nih yang misalnya pengen lomba apa nanti, kalau saya emang Arita dan Rizky yang kepilih jadi ketos dan waketos bisa minta tolong kita sama kalian ya. Oke. Nah, sekarang kalian udah jadi calon ketos dan waketos. Yang mana tadi juga sebelumnya kalian bilang ada yang jadi kamtib, terus Arita juga jadi sekretaris 2. Iya. Ya, oke. Jadi dari pengalaman kalian itu, apakah ada pengalaman kalian sebelumnya jadi pengurus itu, apakah ada sesuatu hal yang harus dibenahi yang kalian ingin di kepengurusan kalian itu hal buruk, mungkin kita bisa bilang itu hal buruk atau tidak sesuai dengan ekspektasi itu agar tidak terulang lagi? Apa ada yang perlu dibenahi dari pengurus yang awal agar di pengurus yang selanjutnya ini lebih bagus gitu loh? Dari saya sendiri ya, ada mungkin satu hal aja ya yang perlu dibenahi menurut saya, itu komunikasi antara setiap anggota OSIS itu pada tahun ini masih sudah bagus tapi perlu ditingkatkan lagi menurut saya. Jadi pada tahun depan saya ingin meningkatkan komunikasi antara anggota pengurus OSIS yang dimana diharapkan dengan hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi ke depannya. Oke, kalau dari Rizky? Yang perlu dibenahi di komunikasi udah Reta, mungkin dari kinerja, dari tanggung jawab kerjaan tersebut. Dari pengalaman saya waktu di Blasikom ya, Blasikom banyak sekali nih teman-teman saya yang udah kerja, udah ambis lah untuk ngambil pekerjaan tersebut. Tapi ada juga beberapa mereka sudah pas nih ngerjainnya tapi kurang. Maka dari itu saya pengen teman-teman OSIS yang selanjutnya agar lebih semangat, lebih tanggung jawab dalam pengerjaan tugasnya. Oh ya, sama di tahun ini juga saya melihat anggota OSIS itu dia memang memiliki suatu pekerjaan dan pekerjaannya sudah selesai. Seharusnya itu memang benar, tapi dalam OSIS sendiri kan tugas satu merupakan tugas kita semua. Ya, jadinya benar. Saya mengharapkan di tahun selanjutnya jika memang pekerjaannya sudah selesai dan pekerjaan temannya masih berjalan ataupun sedikit susah untuk dia kerjakan, ya dimohon atau saya mengharapkan anggota OSIS yang lainnya dapat membantunya. Keren banget ya jawaban dari pasangan calon nomor undi 2 Arita dan juga Rizky. Udah kelihatan nih mereka memang bibit-bibit unggul buat jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, sekarang kan biasanya ada kesan dan pesan, tapi sekarang aku mau kalian menyampaikan pesan untuk pengurus OSIS yang baru. Karena kalau untuk kesan kayaknya kalian belum bisa mencurahkan kesan karena kan tahapnya belum total nih. Benar. Jadi coba nih, mungkin ada sedikit pesan untuk adik-adik atau teman-teman pengurus OSIS baru yang akan menjadi anak-anak kalian. Jadi dari Rizky dulu, pesan saya buat teman-teman OSIS dan adik yang mau menjabat jadi OSIS selanjutnya, semoga kalian memanfaatkan peluang ini menjadi OSIS SMA Negeri 1 Bulah Batuh
Karena dalam keorganisasian OSIS ini sangat banyak banget manfaatnya. Dan di sisi lain pengalaman itu sangat mahal. Kalau dari Areta? Dari Areta sendiri, buat teman-teman atau adik-adik semuanya yang sekiranya bakal lolos menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pulau Batu tahun 2022-2023. Jadi pesan dari Areta, semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Tentunya buat adik-adik atau teman-teman semua, semoga dapat memanage waktu yang kalian miliki semaksimal mungkin, agar tidak terjadi keteteran-keteteran yang dapat membuat kalian atau menghambat kalian dalam menyelesaikan tugas. Selain itu juga Areta berharap buat teman-teman semua yang menjadi OSIS kedepannya dapat saling berkomunikasi di dalam keanggotaan atau kepengurusan OSIS itu sendiri. Areta sendiri tidak pengen terjadinya forum di dalam forum atau bisa dibilang adanya kelompok-kelompok pertemanan di organisasi OSIS itu sendiri. Ya, sekian dari Areta. Oke, jadi buat adik-adik dan teman-teman calon pengurus OSIS yang baru masa bakti 2022-2023, itu dia tadi pesan untuk kalian dari Areta dan juga Rizky yang nantinya akan mengemban tugas sebagai 6 inti pengurus OSIS. Oke, sekarang kita udah sampai di penghujung acara dan aku akan kasih kalian kesempatan nih untuk menampilkan jargon kalian supaya siswa-siswi Blasman yakin buat milih kalian. Silahkan. Oke, tiba saatnya pergantian kepengurusan OSIS SMA Negeri 1 Pulau Batu. Bersama dengan hal tersebut, tiba juga saatnya pergantian ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pulau Batu. Jadi teman-teman, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 akan dilaksanakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pulau Batu tahun 2022-2023. Jadi buat teman-teman, ayo gunakan hak suara pilih kalian dan kalian jangan dilema lagi, pilih saja kami pasangan calon nomor urut 2. Bersama kami paslon nomor urut 2 membangun Blasman lebih sejahtera. Wih, keren. Ada Ada satu pantun lagi nih. nih, Ada pantun. yang satu, Pantun ada buat pantun. teman-teman. Bentar, ada pantun lagi. Jalan-jalan ke Kota Raya. Ke Kota Raya bersama kakek tua. Kalau ingin Blasman Jaya, Jangan lupa pilih nomor 2. Wih, keren. Pilih nomor 2. Gimana tadi gaya? salam nomor 2. Salam nomor 2. Itu Buat kameranya. teman-teman Ada yang mau gaya. salam nomor Salam 2. nomor 2. Nomor 2. Keren nih gaya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, sekian dulu nih bincang-bincang kita dengan Areta dan juga Rizky selaku calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Kepada Areta dan Rizky, terima kasih karena telah memenuhi undangan kami dan semangat semoga apa yang menjadi tujuan kalian bisa tercapai. Jadi buat teman-teman semua, jadi jangan lupa kalian buat gunakan hak suara kalian mencoblos nomor 1, 2, atau 3. Tapi jangan lupa coblos nomor 2. Gini. nomor 2. Oke. Teman-teman, jadi terima kasih karena kalian telah menyaksikan program podcast kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas tadi bermanfaat buat kalian. Dan pesanku buat kalian, semangat untuk bulan Oktober ini dan jangan sampai bulan Oktober ini menjadi bulan Oktravel buat kalian. Oke, sekian dulu dari saya, dari Satya. Jangan lupa dan nantikan lagi segmen selanjutnya. Dadah. Dadah dulu.